Oke, selamat pagi guys. Eh, apa ya? Sebelum mulai tolong di-subscribe buat yang baru nemu channel ini gitu ya. Sama buat kalian yang sudah sudah subscribe, jangan lupa di komen terus di like. Video sekarang ini kayaknya gue bakalan pendek aja, nggak nyampe 10 menit mungkin ya. Jadi ke video kali ini gue mau nge-review signal yang kemarin gue sempat bagiin di channel Telegram. Jadi kemarin itu setelah ada efek news gitu ya, dia si gold itu dia terbang gitu ya. Dari sini dia sampai sini, kemudian dia koreksi. Nah, kenapa kemarin gua share ngebuy gitu ya, planning buy nanti persiapan gitu gue bilang untuk ngambil peluang entry di gold gitu kemarin. Dan kalau dilihat kemarin TP ya buat kalian yang nge-follow gitu ya, 1/2 itu ke achieve gitu ya. Sebelum dimulai, eh sekali lagi ya buat kalian yang baru dapat nemuin channel ini, tolong di-subscribe, kemudian di-like video ini supaya kebaca sama teman-teman yang lagi nyari-nyari gitu ya, referensi-referensi channel untuk entry gitu ya. Minimal dapat outlook lah gitu, planningnya kapan gitu. Dan kalau misalnya kalian mau join di channel telegramnya kita gitu ya, ada di deskripsi, kalian bisa join, itu gratis gitu ya, tinggal join aja. Kemudian kita langsung mulai aja gitu ya. Kemarin eh, gold itu sebelum mulai gini ya. Jadi kemarin itu kita tahu kalau misalnya si gold itu kalau di time frame yang lebih besar gitu ya, kan kita tahu posisinya itu dia lagi eh, downtrend atau lagi turun gitu ya marketnya. Jadi ya kita bisa kelihatan dari sini dia turun ke sini, dan posisinya dia itu sudah breakout dari support yang ini gitu ya, dari recent support yang kelihatan gitu bisa dibilang di H1. Di sini dia patah tuh, maksudnya dia udah tembus gitu kan. Jadi planningnya kita hanya akan nge-sell, bukan nyari buy gitu ya. Nggak apa-apa kalau kalian mau nge-buy, tapi equity harus bisa cover untuk margin kalian gitu ketika floating. Nah, dari H1 kita udah tahu nih kalau misalnya kita itu akan nge-sell gitu. Nah, kita coba running marketnya kemarin ya. Kemudian dia ada breakout gitu, ada breakout momentum gitu ya, bisa dibilang. Bukan breakout momentum, tapi ada candle bullish yang udah mulai kayak nge-shifting gitu. Ini dari trendline yang kecil gitu ya, dari struktur yang kecil, di sini ada swing gitu ya, bisa dibilang di sini gitu. Ini nge-swing walaupun nggak valid gitu ya, tapi dia itu udah nge-break dari struktur yang ini, support terakhir dia udah break gitu. Seharusnya kalau dia mau bikin penurunan lebih dalam gitu ya, kalau dia harusnya bikin penurunan yang lebih turun, dia harusnya stop di sini gitu ya, stop di sini, kemudian dia nge-base, misalnya dia nge-base gitu ya, nge-base, baru dia turun lagi ke bawah gitu. Ini normal kondisi gitu ya, kalau misalnya market mau 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 nerusin gitu ya, karena kan ini kelihatan banget nih satu candle gede banget gitu ya, ini satu candle gede banget powernya turun gitu. Nah, kemudian setelah dipantengin gitu, nungguin pas US season muncul gitu ya, ternyata apa sih namanya, dia itu eh gimana sih, dia itu ini udah terakhir ya, sorry sorry, karena di H1 ya, karena kemarin planningnya di M15 atau M5 gitu. Nah, ini nih, sorry. Mana? Jadi kalau misalnya gue cut gitu ya, gue ngemuternya jauh banget nih, keliru nih. Nah, kita ulang ya, sorry ya. Jadi kita ulang dari 1 jam tadi. Di sini kan dia ngegerak tuh, jebret 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 gitu kan. Nah, dia shifting tuh. Nah, sekarang dia balik kan. Nah, jadi kalau misalnya kita potong datanya dari sini ya, potong data dari sini, berarti di sini nih gitu ya. Oke, terus kita pindah nih ke M5 gitu, M5 atau M15 kemarin gue lupa ya. Jadi di sini udah ada struktur nih lagi di saat kita kecilin di time frame yang lebih kecil gitu ya. Kita ngelihat di sini ada struktur juga yang udah ditembus gitu. Pergerakannya itu kurang lebih begini kan.
dia nge-sideways nih, ini high-nya, kemudian dibikin support di sini, mantul lagi, kemudian ini high-nya di sini, gitu ya. Atau sorry, salah, berarti ini keliru nih. Dia bikin high di sini, dia bikin low di sini, kemudian ini high-nya di sini, dia breakout, kemudian dia naik lagi, false gitu ya. Dan ini sekarang valid nih, breakout gitu kan. Jadi seharusnya kita akan bikin penerusan, seharusnya gitu ya. Nah, ternyata kemarin itu ada news pas malam gitu, pas kalau nggak salah jam 9 gitu ya. Nah, di sini belum kelihatan gitu kan, dia mau kemana gitu. Nah, ternyata yang kalian perlu perhatiin adalah ini kan support terakhir ya. Ini support terakhir nih, ini support terakhir nih. Ini support terakhir, kemudian ini support terakhir. Kemudian seharusnya ketika dia bikin swing di sini gitu ya, dia bikin swing di sini, kalau misalnya dia nerusin penurunan, harusnya dia tutupnya di bawah sini. Tapi dia malah berhentinya itu di sini gitu ya. Artinya ada shifting ini, ada shifting dari si candle gitu, sorry, dari si candle atau si market gitu ya, nge-shifting nih, powernya berubah, yang tadinya dia turun gitu ya, yang tadinya dia turun ke sini, dia ngebikin swing di sini, dia malah berhenti di sini, nge-pause gitu, stop, dan ini sekarang sideways gitu. Nah, kemarin gua ngasih signal itu apa sih namanya, planning buy. Jadi kita akan entry gitu, yang entry buy di sekitaran sini gitu. Harganya, dan gua kasih levelnya juga, kita gerakin pelan-pelan marketnya satu persatu kali ya. Nah, di sini kalian perhatiin ini resistennya nih dari swing terakhir, dan ini strukturnya udah di breakout nih. Jadi swing terakhir dia dari sini resisten, turun jadi support, supportnya lebih tinggi dari support terakhir gitu ya. Jadi ada kemungkinan seharusnya dia akan bikin penerusan naik ke atas. Terbukti di sini resisten terakhir yang ini di breakout, dan dia valid breakout ya, ditutup candle close di atas dari resisten. Jadi powernya itu naik ke atas. Habis itu ya kelihatan dia naik ke atas terus kemarin ya, ini efek news kemarin yang jam 9 malam gitu ya. Kalau nggak salah ya, persiapan jam 9 malam, kemudian dia koreksi tuh pas jam 9 nih, jam berapa nih? Ya jam 8 ya, jam 8 WIB kemarin. Kemudian ya dia naik terus gitu kan. Nah, kalian perhatiin di sini kemarin gua share tuh di channel Telegram bahwa kita akan ngentry buy gitu ya di area sekitaran sini kemarin, area sekitaran sini kalau nggak salah gitu. Kemarin ada marking di area 208 kalau nggak salah ya, 208 sampai di bawah zone sini gitu ya. Nah, kemarin itu gue ngasih plan di situ. Nanti gambar entry signalnya gue infoin deh di yang gue ambil, yang gue share di Telegram gitu ya. Gue tempelin di sini biar kelihatan. Nah, kita nggak akan ngapa-ngapain sampai dengan si marketnya itu beneran turun sampai ke zone gitu, karena dia udah breakout struktur, bisa dibilang udah ngerubah dari pola dia turun, kemudian dia shifting dan breakout ke atas. Jadi planningnya kita entry buy gitu. Nah, ini belum mungkin yang kalian apa, bisa dibilang kalian mungkin buru-buru gitu ya, kalian itu buru-buru kayak mau ngambil, wah kayaknya udah nggak mungkin nyampe nih, ditambah udah ada candle bullish nih. Masalahnya candle bullishnya ini kurang power gitu. Kalau dia engulfing gitu ya, kalau dia engulfing, dia nutup dari sini ke sini gitu ya, nutup dari resisten yang ini, candle di mana ini adalah inside bar gitu, bisa dibilang dia bisa nutup di atas sini, nggak apa-apa kita buy langsung targetin ke sini. Tapi ternyata marketnya kan nggak gitu semalam ya, marketnya nggak gitu semalam. Jadi kita tungguin sampai kemarin gue buy limit ya. Jadi nah ini tapping, dan gue itu ngasih buy limit di zone sini gitu ya. SL-nya itu ya gue masukin di sini. TP-nya itu 1:2 kemarin. Ya gue nggak terlalu banyak ya, karena hari Jumat nggak mau nginepin trade. Jadi gue berharap close, dan ternyata beneran close pagi-pagi tadi, udah gak ada apa namanya, posisinya. Pas gue bangun gue cek posisinya udah nggak ada, dan gue kena take profit gitu ya. Jadi dapet cuan lumayan, dan ini kelihatan boom 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 dan TP gitu ya. Jadi apa sih namanya, kenapa gue bisa pasang apa di apa zone di sini gitu ya, kok bisa pasang zone di situ om? Ya ini tadi ya, alasannya satu, ini ada resisten nih gitu ya. Resisten di mana
Kita tahu nih swing terakhirnya itu ini, seharusnya kalau misalnya dia bikin penurunan yang lebih lanjut gitu, harusnya swingnya dia itu di bawah sini gitu. Minimal ya, minimal di sini nih, minimal di bawah dari support yang ini gitu. Kalau misalnya dia mau bikin penerusan lagi, ternyata kan dia pause tuh nggak nyampe dan dia berhentinya justru malah di sini. Support terakhirnya itu lebih tinggi dari support yang paling bawah di harga di current market yang ini gitu. Jadi gua nge-planning buy dan kenapa gua pasang zone di sini? Satu, ini confluence ya. Satu ini confluence nih ya di area resisten yang seharusnya di sini jadi support. Tapi kan nggak kena gitu ya. Tapi kan nggak kena nih kalau misalnya gue entry pas di support yang resisten jadi support di sini, ini kita nggak dapet nih karena dia ekornya gue zoom deh, gue zoom tuh dia itu nggak dapet gitu, maksudnya dia nggak nyampe ya, jadi nggak nyampe. Nah, kenapa gue pasang di sini? Karena apa? Di sini ada candle yang breakout di situ, kemudian dia pause nih, bikin apa istilahnya doji candle gitu ya, doji candle dan apa namanya konfirmasi tambahan lagi yang gue masukin adalah gue tarik Fibo nih, gue tarik Fibo dari swing terakhir ya di resisten ini kan swing terakhirnya berarti yang ini. Gue pasang Fibo nih dari bawah sini ke sini, set gitu ya. Ini kan swingnya nih. Oh, nggak kelihatan lagi. Eh, warnanya apa ya? Warnanya putih. Nah, gini kali ya. Oke. Oh, nggak kelihatan juga, bos. Oh, salah. Ini putih. Kemudian ini putih. Ini putih. Sebelumnya gue pakainya putih sih backgroundnya, makanya gue bikin hitam biar kelihatan Fibo-nya. Ya. Nah, di sini kalian lihat ya, ini ada Vibo lain yang gue bedain warnanya, dia hijau sendirian gitu ya, dia hijau sendirian, di mana gue marking sebagai zone spesial bisa dibilang, karena eh, level Vibo ini diskon lah bisa dibilang ketika market lagi apa sih namanya bikin momentum kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, kemudian dia bisa koreksi ke bawah, maka zone ini adalah zone diskon yang paling ideal gitu daripada kalian masuk di Vibo 50 atau 61,8 gitu. Terbukti di Vibo 61,8 pun apa namanya kalau kalian pasang SL di bawah sini gitu, kalian kena SL, kena kena swipe gitu ya, kena kena tarikan gitu, kalian kena colok gitu bisa dibilang sama ekor dari sini. Makanya gue bikin special zone di sini untuk gue bisa capture nih. Ada nggak sih candle-candle yang bisa gue jadiin apa sih namanya acuan untuk gue ngambil data entry atau zona entry gitu. Jadi Fibo ini kalian bisa copy dan ini settingannya. Gue buka ya. Gue cuma pakai Fibo ideal, nggak ada macam-macam, nggak ada aneh-aneh. Kenapa 161,8 ini gue nyalain? Biasanya dia akan retrace di area situ. Ini mentok nih ketika momentumnya kuat banget ya biasanya. Dan di sini biasanya dia akan pause di 1272. Biasanya dia akan pause. Tapi Vibo yang gue pakai adalah Vibo di dalam zona 0 sampai dengan 100 doang nih. 0 sampai dengan 100 doang. Dan disinilah zona ini yang akan gue marking sebagai zona beli gue gitu ya di area ini, di mana bukan gue akan langsung entry di zone gitu ya di line Vibo ini, gue akan mastiin ada nggak sih zona potensial gitu ya, zona potensial untuk gue entry. Ya ini tadi confluence-nya ya, bisa dibilang indikator atau tanda-tanda di mana si market itu ngasih ngasih cukup alasan untuk kita entry buy gitu kemarin. Pertama ini resisten yang udah ditembus, kemudian ketika dia tembus dengan candle breakout ini, dia pause di sini, ada candle apa namanya? Ada pause di sini, ada doji candle ya. Kemudian ditambah dengan konfirmasi berikutnya dia masuk di Fibo line yang gua marking gitu di Fibo ini. Jadi makanya kemarin gue entry buy di ngasih entry atau ngasih info ada zona potensial nih untuk buat entry buy di gold gitu dengan resiko yang cukup kecil ya, di sini cuma 250 ya 25 pips gitu ya, kita dapat 50 pips untuk TP-nya, cukup lumayan gitu ya, dapat buat beli cilok ya, cilok atau seblak lah ya, jadi lumayan ya. Kalau kalian bingung untuk nentuin zonanya ataupun apa namanya
gimana gue entry, nyari peluang, kalian bisa lihat video yang ada di channel ini. Gue cukup, apa namanya, cukup banyak ngejelasin tentang cara gue entry gitu ya. Gue sih nggak mengarahkan kalian untuk ikut entry yang gue lakuin, tapi minimal dengan ngikutin apa yang gue ngebaca market dengan cara gue gitu ya, kalian dapat apa sih namanya istilahnya, dapat, oh jadi Om Piki tuh kalau kalau marking zone tuh begini caranya, kemudian gimana sih dia bisa bikin zone yang bisa dibilang eh, pas gitu ya gitu. Jadi ya kalian bisa tonton aja di channel gitu ya. Kalian lihat di playlist channel video-video lainnya gitu ya. Jangan lupa untuk video yang lain juga di-like. Kemudian kalau kalian merasa terbantu sama isi konten videonya dari channel gua, tolong di komen juga gitu ya. Ya untuk support dari channel kita aja sih biar ya kebaca sama algoritmanya YouTube, biar ke capture sama orang-orang yang lagi nyari channel yang cukup mudah dimengerti mungkin ya, walaupun gua ngomongnya belibet tapi it's okay lah ya. Sekian kayaknya, thank you.